OK，大家下午好，大家都过得好吗？今天一切都顺利吗？Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya lancar? 我希望大家一切都顺顺利利 ya. Semoga teman-teman semua dilancarkan dalam segala urusan. 好，欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Welcome ke program menjawab hari ini. 首先呢，我先看一下班长给我寄的问题啊。Jadi pertama sekali saya akan lihat dulu ya list pertanyaan dari Pancang sambil saya share screen ya. Oke, 我们看一下啊。好，我先看一下班长给我寄的问题。星期天没有问题，然后班长说星期五有些问题，我先看一下啊。Hari Minggu katanya tidak ada pertanyaan ya. Hari Jumat ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Oke. Iya, pertanyaan dari Nana ya. Ini kayaknya kemarin saya ada jawab juga. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi yang kemarin saya bahas tentang 守护 和保护, 对吗? Nana ada bilang ya, 老师 kalau di film menjaga pacar pakai 保护 bukan pakai 守护 ya. Iya, benar. Ya, kemarin kalau ini kayaknya kelas apa ya? Kelas Jumat ya. Kalau Minggu mungkin agak bingung karena memang kita belum masuk ke kosakata. Kemarin bahas yang 守护 和保护. Jadi mereka itu kalau diartikan kayaknya artinya hampir mirip gitu ya. Yang hari Minggu kalau bingung nggak apa-apa, ini apa ya, tambahan kosakata gitu ya. Nanti kita akan bahas juga di kosakata hari Minggu nanti. Nah, kalau hari Jumat kan dia agak maju memang ya. Nah, kemarin kita ada bahas satu 守护. Oh, kita lagi bahas 守时. 守时 itu artinya orang yang tepat waktu. 守 itu menjaga. 时 waktu gitu ya. Nanti ada di kosakata. Nah, terus saya bilang 守 ini menjaga. Nah, kepikiran sama saya mungkin teman-teman ingatnya oh menjaga bukannya 保护 gitu ya. Nah, memang dua kata ini sama-sama artinya memang menjaga. Cuman dipakai untuk konteksnya sedikit berbeda. Nah, tadi yang ditanya Nana, 老师 kalau saya dengar di film itu menjaga si pacarnya adalah 保护. Oke, 保护 itu yang ini. Kemarin kita bahas 保险, asuransi, paunya ini ya. Nah, sedikit berbeda konteks ya, teman-teman. Mungkin yang hari Jumat sudah sangat jelas gitu ya. Ini menjaganya protect. Mungkin saya bantu dengan bahasa Inggris jadi lebih oke. Protect di sini artinya menjaga keselamatan dan keamanan seseorang. Kayak tadi mungkin dalam konteks film itu adalah pacarnya mau diculik sama orang jahat lah, misalnya contoh gitu ya, atau mau diapain sama orang sehingga dia mau menjaga, melindungi gitu ya, melindungi pacarnya, maka dia akan pakai 保护. 保护 itu misalnya polisi, satpam. Terus kita kemarin bahas asuransi 保险 ya, supaya teman-teman dapat oh 保险 asuransi melindungi dari resiko. Terus 护 menjaga juga gitu ya. Nah, 保护 melindungi. Terus intinya menjaga secara kita fisik keamanan itu kita pakai 保护 gitu ya. Kayak contoh satpam polisi. Mungkin teman-teman ingat di konteks itu. Nah, misalnya ada orang mau jahatin saya. Nah, maka misalnya ada teman-teman yang tahu gitu ya, saya nggak tahu contoh. Nah, maka 同学们要保护我 gitu ya, teman-teman mau jagain saya. Nah, jagain saya karena teman-teman tahu, oh ada mungkin dapat isu atau berita bahwa saya mau dijahatin, contoh ya, contoh. Nah, maka itu masuk konteksnya 保护. 我们要保护老师 misalnya ya, kita mau melindungi si guru. Nah, terus kalau 守护 ini menjaga tapi lebih ke nungguin di sisinya dia gitu. Menemanin
nungguin di samping orang tersebut, itu namanya 守护, selalu setia nungguin di sampingnya dia. Misalnya kayak yang kemarin saya kasih contoh Jumat, orangnya nggak bisa tidur ya, mungkin ketakutan baru kejadian apa. Nah, maka misalnya kita sebagai teman baiknya kita bilang, 没关系，你睡吧，我会在你的身边守护你，ya 守护, jagain. Jadi dia konteksnya menjaga, terus menunggu di sampingnya dia gitu ya, supaya orangnya merasa aman di samping orang tertentu ya, di samping orangnya. Terus menjaga, nungguin, setia gitu ya, selalu di sampingnya dia. Nah, itu namanya 守护. Nungguin orang sakit, ya betul. Kayak misalnya yang kemarin saya kasih contoh, selain nggak bisa tidur, mungkin kayak kita kalau sakit ya, 如果我们生病了，我觉得我们的妈妈肯定会在我们的身边守护. Pasti ya mama kita tuh jagain. Nah, bahasa Indonesia kan tetap bilang jagain, bener nggak? Nah, bahasa Mandarinnya teman-teman harus pakai 守护, nggak bisa pakai 保护, nggak cocok. Konteksnya nggak dapet gitu ya. Jadi kenapa saya kasih dalam contoh konteks cara pemakaian. Hanyu, bahasa Mandarin dia banyak kosakata yang hampir-hampir mirip. Kalau teman-teman cari di kamus, itu munculnya hampir sama. Nah, mungkin teman-teman berpikir apa ini sinonim ya, atau pemakaian berbeda nggak? Nah, itu. Jadi kalau misalnya belajar kosakata, saya sarankan belajar plus, masukin ke kalimatnya bagaimana, supaya nggak salah ya, kayak gitu. Nah, ya tadi ada siapa? Bu Feni ya, Bu Feni mungkin ikut juga yang hari Jumat. Ya, betul, Ibu. Nungguin orang yang sakit, kayak kalau kita sakit ya mama kita pasti di samping kita gitu ya. Itu namanya 守护 ya. Terus ya kayak tadi orang nggak bisa tidur, kita jagain dia lah supaya dia tenang bisa tidur, itu namanya 守护. Oke ya, jadi ini kemarin sebenarnya udah di kelas saya jawab, tapi nggak apa-apa karena mungkin juga ada teman-teman yang dari kelas minggu ya belum dengerin perbedaan 守护 dan 保护. Ya, silakan ya jadikan sebagai tambahan pengetahuan. Nanti hari Minggu kita akan bahas juga. Dari Wiriani, di lagu Huanghun ada 守护, 变成翅膀. Oh, 变成翅膀. 翅膀 ini kali, 翅膀. 翅膀 itu sayap. 翅膀, 对, 变成翅膀守护你. Jadi sayap gitu ya untuk melindungi kamu. 翅膀, 对, spellingnya begini ya, sayap, 翅膀. 变成翅膀守护你. Lagunya apa saya kadang-kadang lupa ya judulnya ya, mungkin teman-teman ada yang tahu lagunya, silakan ya. 翅膀 ya boleh, 变成翅膀守护你. Saya mau ganti halaman, teman-teman sudah? Nanti sekalian saya tulisin ya, 变成翅膀守护你. Jadi ini satu perumpamaan bahwa misal apa berubah jadi sayap untuk melindungi kamu. Nah, melindunginya di situ 守护, 为什么呢？因为 jagain gitu ya, setia untuk nemanin orangnya gitu. Oke. Yang ini sudah? Sudah, 好了. Ya, oke ya, lagunya 光良童话. 有时候我真的不记得歌名是什么ya. Kadang-kadang saya lupa ya judul lagunya apa. Oke. Sudah, kalau sudah saya lanjut dulu ya. Nah, ya. 这个好像有故障ya. Ini kayaknya ada kendala. Saya mungkin harus share file yang baru. Yang ini sudah ya teman-teman ya. Saya langsung tutup aja. 常常是这样，有些故障 sering-sering begitu kayak ada kendala ya, mungkin kadang-kadang error ya. Oke, 好，刚才说变成翅膀守护你sebentar. 变nya berubah gitu ya. 变成翅膀 守护你. Iya, memang ada kelebihan ya kalau teman-teman suka dengar lagu tuh kebantu banget, banyak banget
kosakata dan dia masuk ke kalimat kan. Jadi teman-teman tahu, oh iya ya kepake di sini gitu ya. Shohu nih-nya nggak cukup, saya tulis bawah ya. Pian, berubah. Cheng, kita udah belajar ya, menjadi. Nah ini, chibang. Chibangnya spellingnya begitu, chibang. Shou, hu, nih. Ya. Pian cheng, piannya berubah. Berubah. Cheng menjadi chibang, itu sayap. Chibang itu sayap ya, yang tadi saya tulis. Terus shouhu, menjaga ya. 变成翅膀守护你. Nia kamu ya teman-teman sudah tahu. Jadi depannya saya nggak hafal ya liriknya, tapi teman-teman mungkin kalau mau cari liriknya Julia tadi dikasih tahu sama Yunita ya. Tonghua, oke. Tonghua itu adalah dongeng ya, tonghua. Jadi bagi teman-teman yang suka dengerin lagu, sorry malah salah. Suka dengerin lagu itu kebantu banget ya dengan tambahan kosakata plus dalam kalimat tuh pakainya gimana ya. Tonghua. Tonghua itu ada dongeng ya. Cerita-cerita rakyat itu namanya tonghua. Coba我写好一点啊. Soalnya saya tulis ulang. Nah, tonghua. 变成 dengan 成为 sedikit berbeda. Kalau pian dia ada sedikit perubahan. Kalau 成为 kadang-kadang dipakai untuk orang ya. Misalnya pian itu dia ada perubahan. Makanya ada berubah. Berubah maksudnya misalkan tadinya tangan biasa gitu ya. Saya berharap tangan saya bisa berubah jadi sayap untuk melindungi kamu. Ini bahasa-bahasa perumpamaan karena lagu ya. Jadi kalau ada pian berarti memang ada satu perubahan. Kayak teman-teman tahu metamorfosisnya kupu-kupu. Nah, itu kita perlu banget pakai pian, pian cheng. Tapi kalau cheng wei itu belum saya masukin ke kalimat ya. Cheng wei. Cheng wei menjadi. Saya kasih contoh yang lebih ketara ya. Cheng. Yang mana ya, Bu? Cheng kali ya, Bu. Fanny, Cheng. Cheng ini menjadi. Ni Cheng wei. Oke. Ini sudah. Saya butuh kalimat. Jadi ini nggak cukup. Mungkin saya tulis di halaman berikutnya ya. Halaman. Cheng, Bu. C-E-N-G. Bukan C-A-N-G ya. C-H-E-N-G. Cheng. Ya. Oke, halo. Nah, saya lanjut ya. Cheng wei. Berbeda sih ya. Nah, mesti masuk kalimat. Kalau Cheng wei yang ditanya itu begini. Cheng wei. Menjadi doang dia. Dia nggak ada berubah soalnya. Kalau pian tadi berubah ya. Oke, halo. Nah, Cheng wei misalnya Ninang Cheng wei lebih ke status sih ya. Ninang Cheng wei 我的女朋友吗? Misalnya ya. Contoh ini temenan udah lama gitu ya. 女朋友. 你能成为 女朋友 mungkin teman-teman sudah tahu ya. 成为我的女 bisa nggak kamu jadi pacar saya gitu ya. Jadi artinya menjadi gitu ya. Tidak ada perubahan gitu ya. Cewek ini nggak akan ada perubahan jadi apapun gitu. Tapi berubah status jadi pacar saya nggak gitu ya. Mungkin selama ini teman baik. Nah ini si cowoknya nembak gitu ya bahwa 你能成为我的女朋友吗? Nah, itu nembak ya teman-teman ya. Maksudnya bisa nggak kamu jadi pacar saya? Itu. Jadi
beda, 不一样. Mungkin ada orang bilang, 你能变成我的女朋友吗? Orang paham sih, cuman 变 itu dia lebih ada perubahan. Kalau misalnya teman-teman sulit menghafal, intinya 变, yang tadi 变成, yang di halaman sebelumnya ya, sebentar saya balik dulu. Nah, 变成ini harus ada metamorfosis, ada perubahan secara fisik. Itu 变成, seperti itu ya. Tapi kadang-kadang dipakai yang kayak berubah status ya, kayak gitu. Boleh dibilang mereka sama, tapi kadang-kadang nggak sama konteksnya. Jadi kalau bisa teman-teman ingat, oh 变成 itu kayak ada perubahan bentuk gitu ya. Nah kalau yang ini sebenarnya cuma berubah status ya. Orangnya tetap cewek, tetap orang yang sama, cuma berubah status aja jadi pacarnya gitu ya. Perubahan sifat dan karakter bisa pakai 变成 nggak? Ya, betul, boleh. Ya, karena memang ada perubahan di situ ya. Jadi teman-teman tahu, oh iya ya, sudah berbeda dari yang dulu-dulu. Kalau yang ini kan status doang, 成为 itu lebih ke status ya. Oke, dari Ibu Chu Xiuzhen, 你现在成为个好人。对不起，他现在成为个好人。boleh Bu, tapi kadang-kadang orang bilang 变成一个好人, 因为 dia ada proses transformasi seperti itu ya. Sifat yang jelek jadi baik gitu. Jadi ada perubahan sifat yang ditanyakan Yunita. Biasanya orang bilang 变成, 他现在变成一个好人了. Ya, 成为 itu benar-benar kayak status, perubahan status ya. Makanya saya pakai yang lebih gampang dihafal, status teman jadi pacar gitu ya. Nanti kalau dari pacar mau jadiin istri ya boleh sama ya. 你能成为我的妻子吗? 你能成为我的夫人吗? 成为我的妻子 boleh ya menjadi. Tadi ada kalimat ya dari Wiriani ya. 他成为了一位成功的商人. Boleh. Nah, kalau ini boleh. 成为了一位成功的商人. Artinya dia berubah gitu ya, dia menjadi. Statusnya tadi mungkin orang-orang yang biasa gitu ya. Terus kan teman-teman pernah lihat ya, banyak orang sukses yang memang dari dulu nggak ada apa-apa, sekarang udah berubah jadi orang yang sukses. Nah, itu berubah status. Mungkin teman-teman boleh kasih note tersendiri, 成为 itu ada perubahan status gitu ya. Tapi kalau kayak perubahan sifat dan sikap, lebih cocok biasanya pakainya 变成 yang tadi sebelumnya. Ini ya, 变成. Oke. Ya, di film sering pakai ya. Ini saya baru baca. 没想到你变成这样的人. Iya, karena sifatnya berubah, tingkah lakunya berubah. 变成. Oke ya. Ya, sampai di sini cukup jelas ya. Bagi teman-teman yang pusing, dengerin aja ya. Tidak usah diambil pusing, ini bahan luar. Cuman yang saya mau kasih tahu yaitu bahasa Mandarin mungkin akan lebih complicated-nya di sini. Artinya teman-teman dapat satu kosakata 变成, terus nanti mungkin ada dapat kosakata lagi 成为. Oh iya, sama-sama sih hampir mirip gitu ya, tapi penggunaan seperti apa. Nah, justru yang teman-teman perlu tanyakan ke orang yang misal kasih kosakata gitu ya, entah guru atau siapapun, teman-teman perlu tanya cara menggunakannya gitu ya, supaya dapat kosakata, dapat cara penggunaan. Jadi lengkap paketnya ya. Kecuali dia bilang, oh ya sama, sinonim. Nah kalau gitu ya sama, tinggal digantikan saja. Ibu Ling kasih kita kalimat ya, 我的梦想成长后成为一位老师，成为 boleh, iya Ibu. Jadi berubah status kan, jadi mungkin dulunya bukan guru, sekarang statusnya jadi guru ya. Nah teman-teman boleh take note bahwa oh 成为 itu lebih ke perubahan status ya. Nah, status tadi ada contoh beberapa tadi dari Kalimat Wiriani, misalnya orang biasa-biasa jadi orang yang sukses. Terus sekarang ibu dari orang yang mungkin bukan guru jadi seorang guru. Sama yang kalimat saya adalah status teman jadi pacar ya. Oke, 你能成为我的女朋友吗? Oke, sampai sini silakan di screenshot dulu. Kalau kalimat ini yang saya tulis ada pertanyaan, silakan ya. Jadi teman-teman screenshot pun paham, nggak cuma di screenshot saja ya. Oke, 成为. Tidak perlu pusing juga sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang
teman-teman perlu mengenal kosakata sama contoh kalimat aja. Jadi nggak usah dipusingin ya. Dia patternnya ya kalimat ini untuk konteks ini gitu ya. Cuma memang akan lebih 很丰富, maksudnya lebih melimpah aja. Nanti kosakatanya banyak gitu ya. Dulu kalau saya belajar memang catatannya banyak termasuk contoh kalimat. Oke, 好，好了，kita lanjut ya. 我再看一下还有没有别的问题. Oke, pertanyaan dari Yuin. Yuin tanya sing hao sama dengan sing kue. Oke, teman-teman yang hari Minggu yang ikut hari ini mungkin agak sedikit bingung ya kok kata-katanya kayak baru. Enggak, ini adalah kosakata di lesson berikutnya. Hari Jumat sudah masuk, cuman hari Minggu kita masih belum ya. Berarti minggu ini baru kita masuk. Nah, dia tanya sing hao he sing kue iyang ma? Iyang. Nah, kalau ini sinonim saya nggak bahas terlalu panjang, tinggal teman-teman ganti saja ya. Sing hao itu apa, teman-teman hari Jumat? Ini tulisannya ya, sing hao ke sing kui. Untungnya, betul ya. Dan ini yang saya puji ya, bahwa orang Indonesia itu sebenarnya mindsetnya positif loh. Setiap kejadian selalu ada untung ya, tak pernah rugi kata teman saya. Saya pikir-pikir, oh iya juga ya gitu ya. Jadi sing hao, sing kui, selalu untungnya gitu ya. Misalnya contoh orang, sorry ya, orang kecopetan tetap bilang, oh untungnya saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa dompet doang ya. Saya rasa teman-teman setuju ya, hilang handphone tuh lebih susah daripada hilang dompet. Dompet yang isi duit doang, bener nggak? Mungkin ada KTP sih ya, tapi maksudnya hilang handphone tuh berasa gimana gitu ya, apalagi sekarang semuanya ada di handphone, tuh mah. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh ya saya habis kecopetan, untungnya bla sama gitu ya, bla bla bla. Itu mah. Ya, jadi itu yang saya kemarin ingat banget bahwa oh ya saya puji ya, ini semua positif banget ya, selalu ada untung, nggak pernah rugi. Sing hao, sing kui sama Yuin ya, jadi sinonim bisa langsung menggantikan. Sing hao 我没带手机，幸亏我没带手机 ya. Jadi untungnya saya nggak bawa handphone misalnya, jadi handphonenya nggak hilang, yang hilang cuma tasnya sama dompetnya misalnya gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari kelas. Terus ada yang tanya saya, ini pertanyaan dari Xiaoming ya, yang kemarin minggu lalu saya belum sempat jawab. Ada beberapa ya, banyak. Jadi saya hold ke minggu ini supaya nggak terlalu buru-buru. Oke, apa namanya? 从此 ya. Ini juga di luar dari materi. Ini sudah. Kalau sudah, saya tulis di halaman lain. 好了，谢谢 Johannes ya. 谢谢同学们. Yang lain gimana? Saya ganti ke halaman lain. 好, kalau gitu saya lanjut dulu. Ada 从此. 从此. 从此 ini sama 从现在起 sebenarnya atau dari saat itu. Jadi ini artinya dari saat ini atau juga boleh dari saat itu. Tergantung cerita di dalam kalimat sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang 从此 berarti sinonimnya apa? 此 itu berarti di saat ini gitu ya. 此 sama itu ya. 从现在起 sebenarnya ini cuma disingkat 从此 atau 从那个时候起 从那个 nah kan panjang ya teman-teman ya 那个时候 aduh 起nya nggak cukup nggak apa-apa ya teman-teman ya kecil oke cukup 从 mulai dari sekarang ya, mulai dari saat ini. Mulai dari ya, teman-teman boleh lengkapi juga sama aja. 从那个时候
sama, cuman ini panjang banget, benar nggak? Begitu teman-teman kenal kosakata itu boleh menggantikan kan, mengirit beberapa huruf lumayan ya. 从此 itu dari saat itu. Mungkin saya kasih satu contoh kalimat ya. Misalnya 大家知道乌龟和白兔赛跑的故事吗？Teman-teman tahu cerita kura-kura dan kelinci yang lomba lomba apa lari. Ingat, saya rasa tahu semua ya. Oke ya, 知道. Mungkin saya ambil dari cerita itu, saya bikinin contoh kalimat ya. Mm-mm. 在比赛白兔，比如说我们说白兔输给了乌龟，白兔，等一下，白兔输给了乌龟，怎么不能？Kok nggak bisa? Sebentar, bisa ditulis ya. Sudah muncul. Oke. Ukui. Agak panjang, tapi supaya teman-teman tahu penggunaannya gitu ya. Harus ada kalimat sebelumnya soalnya. Kalau nggak paham ini maksudnya apa. 输给了乌龟啊，从此, nah mulai dari saat itu gitu ya, mulai dari saat itu, ada dari saat itu, 从此白兔再也不 Oke, saya kasih satu kosakata baru ya. 再也不骄傲了. Agak panjang, tapi karena dia memang harus lukisin kondisi sebelumnya ya. 在比赛白兔输给了乌龟. 从此 mulai dari saat itu 白兔再也不骄 ini AO ya teman-teman ya, 骄傲. 再也不骄傲了. Apa itu 骄傲? Sombong. Shu ini kalah. 白兔是我换一下颜色啊, saya ganti warna. 比赛 tadi pertandingan. 白兔 adalah kelinci. 乌龟 adalah kura-kura. 从此nya saya nggak tulis ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dari atas. 白兔, ini 白兔 tadi ya, ini ya, satu ini. Tadi saya nggak cukup. Kelinci ya, tadi sudah di atas kelinci. 再也不骄傲了, 骄傲 itu sombong. Oke, ya, jadi artinya mulai dari saat itu, mulai dari saat ini gitu ya, si kelinci udah nggak sombong karena ternyata dia kalah sama si kura-kura. Mungkin teman-teman banyak yang tahu tentang cerita ini. Butuhnya si Chongsi soalnya ya, jadi ada kejadian sesuatu, makanya mulai dari satu cemelak gitu ya. Chongsi, 白兔再也不骄傲了 ya. Mulai dari saat itu, pelajaran itu, maka si kelinci udah nggak sombong lagi gitu ya. Tadinya dia pikir ya kura-kura nggak mungkin menangin saya gitu ya. Itu tidak sombong tuh pujiao. Oke ya. Boleh 从现在起, boleh 从那个时候起 ya.
从此. Ini pertanyaan pertama ya, ada 从此. 然后再来我看一下从前. Kalau 从前 itu sama dengan 以前, itu sinonim ya. 以前 teman-teman sudah belajar. 以前 adalah dulu ya. 从前 juga dulu. 好了吗? Sudah? Sudah di screenshot yang lain? 骄傲 sombong ya. Oke. Yang lain sudah? 好. Sejak itu nggak loh. Iya, sejak itu mulai dari saat itu sama-sama. Sejak itu ya. Mungkin bahasa Indonesianya banyak gitu ya. Mulai dari saat itu, mulai dari saat ini, sejak itu. Nah, sejak itu kan teman-teman masukin kalimat sama. Sejak itu si kelinci udah nggak sombong lagi karena dia tahu bahwa oh ternyata nggak boleh sombong gitu ya, nggak boleh memandang rendah pihak sebelah sana gitu. Karena semua orang punya potensi yang tidak pernah tahu. Oke, halo ya. Jadi kejawab ya Ibu Nana ya bahwa sama sih 从此 sejak itu, mulai dari saat itu. Oke, tadi 我说哦，从前是吧？从前我们再看一下从前。从前 mungkin teman-teman sudah sering dapat ya. Biasanya kita pakai 以前。从前 sama dengan 以前一样的 sinonim kalau ini ya. 从前以前 Oke, 从前以前 dulu ya, dahulu, dulu. 我造一下句子啊。从前 yang ditanya sih 从前 gitu ya. Jadi pakai kalimatnya 从前 saja ya. 从前他是一位老师 simple aja ya. Biar enggak terlalu panas ya. 老师. Oke, titik. 从前 dulu. Berarti kalau dari kalimat ini teman-teman tahu mungkin sekarang udah bukan guru ya. 从前他是一位老师. Ini langsung boleh kita gantikan dengan 以前, boleh ya. Dulu dia adalah seorang guru, berarti sekarang mungkin sudah enggak. Makanya kita bilang dulu ya. Atau bisa jadi juga sekarang masih guru gitu ya. Kadang-kadang orang kan gaya bahasa ya. 从前他是一位老师，现在他也是一位老师，还是一位校长gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kan suka mau lukiskan bahwa dulu dia seorang guru, sekarang juga guru, malah dia sekarang sudah jadi seorang kepala sekolah misalnya gitu ya. Jadi 从前他是一位老师，现在也是老师，还有呢，现在他是一位 校长misalnya ya, seorang kepala sekolah. Berarti udah naik level ya, dari guru jadi kepala sekolah. 从前。再来还有一个从，等一下我要看一下。哦，从不 itu sebenarnya dari 从来不 gitu ya, cuma disingkat 从 sama 不. Oke, ini sudah? 好了吗? Sudah selesai? Hao, yang lain? Ya, 好，谢谢你们的反应 ，Thank you ya buat responnya ya. Saya memastikan supaya saya nggak terus, tapi teman-teman ketinggalan. 也不好 ya, juga nggak oke. Kalau gitu kan apa ya, nggak dapat manfaatnya gitu ya. 好，我们再看一下从不 gitu ya. 从不 ini sebenarnya yang tadi saya bilang dia singkatan dari 从来不. Apa itu 从来? Teman-teman pernah tahu? 从来不. Selama ini tidak. Mungkin saya langsung aja ya. 我从来从不迟到. Saya memang nggak suka terlambat ya. Jadi
saya boleh menegaskan bahwa 我从不迟到. Artinya saya selama ini tidak pernah terlambat. 我从不迟到. Ini penegasan banget ya bahwa selama ini saya benar-benar tidak pernah terlambat satu kali pun. Ya, 我从不喜欢他，我从来不喜欢他 berarti selama ini nggak pernah suka sama dia gitu ya. Nggak pernah satu kali pun. Itu namanya 从不. Ya, dia singkatan dari 从来不. Mungkin teman-teman jadi dapat satu kosakata 从来 itu selama ini ya. 从来不. Oke, sampai teman-teman catat. 我再看一下 kosakata berikutnya yang ditanyakan 岁月和难道. 好，岁月难道. Nah, ini nggak ada hubungan, saya perlu bahasnya terpisah juga. 好了吗? Kita akan bahas 岁月. 岁月 mungkin teman-teman pernah dengar ya. 岁月 itu sebenarnya artinya waktu. Cuman dia lebih makna kiasan gitu ya, makna yang kita bilang untuk puisi, untuk kata-kata yang mengandung makna itu dipakai 岁月. 好了，是吧？ Yang lain? 从不迟到，我从不喜欢他，然后我从不什么？我从不吃肉. Berarti kalau orang bilang ya, 我从不吃肉, berarti memang dia selama ini nggak makan daging. Jadi dari kalimat-kalimat contoh saya, ini benar-benar penegasan ya bahwa tidak pernah selama ini ngapain gitu ya, tidak pernah selama ini telat gitu. 因为我不喜欢迟到，我也不喜欢人家迟到，所以我从不迟到. Jadi saya selama ini tidak pernah terlambat ya. Saya nggak pernah terlambat ya. Anak saya kalau mau sekolah, saya memang ceramain, saya nggak mau terlambat. Nah, 我真的不喜欢迟到. 好，再来 kita lanjut ya. 岁月, 岁 itu adalah usia, 月 adalah bulan. Mungkin teman-teman pernah dapat 岁 sama 月. Nah, 岁月 ini artinya waktu. Tapi dia dipakai yang tadi saya bahas bahwa sebenarnya sinonim dengan 时间, tapi ya teman-teman tidak bisa langsung digantikan gitu ya. Misal kalau gitu misal kalian mau bilang 老师我没有时间 terus ya udahlah karena sinonim saya gantikan aja 老师我没有岁月 nggak boleh ya. Nggak dia konteksnya beda. Kalau 时间sorry ini saya kelupaan pinnya. 时间 itu konteksnya biasa-biasa, maksudnya kayak tadi lah ya, 老师真抱歉我这个星期没有时间 misalnya sorry ya 老师 saya minggu ini ya 这个星期没有时间 nggak ada waktu. 好没关系我们再安排时间 baik nggak apa-apa 没关系 ya nggak apa-apa 我们再安排时间 kita atur waktu lagi 时间 konteksnya biasa-biasa dipakai sehari-hari. Nah kalau 岁月 ini waktu maksudnya apa? Misalnya contoh ya kita semua setuju dan mungkin paham dan juga tahu lah ya bahwa waktu itu tidak akan nunggu orang, benar nggak? Maknanya lebih apa ya? Mungkin ada yang bisa bantu saya bahasa Indonesianya. Lebih kiasan, lebih artistik, lebih apa ya? Agak hiperbola gitu ya. Nah, misalnya kita bilang waktu nggak akan nunggu orang, maka 我们说岁月不留人，不等人 boleh nggak 老师? Boleh ya, sama. 岁月不留人. Artinya, ini boleh jadi kayak semacam kita menasihati orang ya, bahwa 不留人. Sebentar, saya selesaikan dulu ya. 留 ini di sini artinya tunggu, sama dengan 等. Kalau teman-teman nggak pakai 留, pakai 等, boleh nggak? Boleh. 岁月不等人 artinya waktu tidak akan nunggu orang, 对吗？今天是27号是吧？对，今天是27号。4月27号我们2022年4月27号。然后呢，我说的岁月不留人或者不等人的意思是，我们再也不会有2022年的4月27号，对吗？Ya, maksudnya waktu tidak tunggu orang gitu ya. Waktu tidak tunggu orang. Ya waktu berharga gitu ya. Hari ini kan 2022 27 April dan kita nggak mungkin bisa punya lagi 2022 27 April.
Itu maksudnya ya, 岁月不留人。所以大家有什么愿望，尽快去做吧。Ya, kalau teman-teman ada impian apa, segera dilakukan, segera direalisasikan. 因为我们说时间长也不长，短也不短呀。Karena kita bilang waktu, 时间 ya, 长也不长, panjang juga nggak panjang, 短也不短, pendek juga nggak pendek ya, tergantung bagaimana kita melihatnya. 岁月不留人. Ini lebih ke ya pakainya di makna-makna puisi, terus kalimat-kalimat yang mengandung arti yang sangat kiasan gitu ya. 岁月不留人. 岁月不知不觉的过去了. Boleh, boleh Ibu. Tapi ini lebih ke ya mungkin Ibu nulis kayak syair, nulis novel. Nah, itu cocok. Ya, atau ya kayak misalnya Ibu mau pakai untuk menarik perhatian orang yang ngomong. Misalnya lagi pidato. Begitu kita muncul, mungkin kita mau bilang bahwa waktu itu ya sangat berharga ya, begitu lewat dia tidak akan tunggu orang. Maka kalau kita bilang 时间很快就过去了, biasa, datar gitu ya, waktu sangat cepat berlalu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Ibu pakainya apa kalimatnya, mungkin sebentar ya, saya langsung lihat. Oh, 岁月不知不觉的过去了. Boleh, boleh. Jadi orang tuh kayak langsung perhatian, oh iya, kayak karena itu bahasanya memang bahasa yang mau kita tekankan gitu ya, makanya pakai 岁月. 岁月不留人, orang akan sangat memperhatikan, oh iya benar ya kalimat ini gitu ya, soalnya kayak dikasih tanda kutip, makanya pakai 岁月. Jadi ada sesuatu yang teman-teman mau tekankan bahwa waktu kenapa gitu ya, waktu tidak tunggu orang, waktu tidak berasa berlalu begitu saja ya. OK， 岁月。再来，刚才还有一个是什么？Sebentar, saya baca dulu. 难道 OK， ini sudah 岁月。好，yang lain 岁月。Kalau 岁月 teman-teman bakal ketemu banyak di novel. Itu banyak sekali. Pasti dia waktu, kadang-kadang dia pakai 时间, kadang-kadang dia pakai 岁月. Jadi waktu berlalu begitu saja. Nah, tapi dipakai di bahasa-bahasa novel ya. Oke, 好，再来我们看一下，刚才有难道，OK， 难道 mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya, gitu ya. 难道 itu artinya, iya, apa? 难道 sebentar. Ini lebih ke kata yang dipakai untuk retoris. Teman-teman tahu kalimat retoris? Kalimat retoris. Retoris itu adalah kalimat yang tidak perlu dijawab sebenarnya. Ya, dan penegasan gitu ya. Misalnya contoh ya, teman-teman akan dapat di konteks misalnya nantau. Kalau pantasan tuh nankuai, puyang. Kalau ini nantau. Nantau, ni bu zhidao ma? Ni bu zhidao ma? Bentar ya, saya selesaikan kalimat baru saya jelasin lagi. Ni bu zhidao ma? Nggak cukup ya, bawa aja. Nantau nih, bu zhidao ma? Dia nggak ada arti sih sebenarnya. Artinya, emang kamu, ya, kira-kira ekspresinya gini, emang kamu nggak tahu? Kira-kira gimana teman-teman? Berarti orang yang ngomong ini sebenarnya mau bilang, masa sih kamu nggak tahu gitu? Nggak perlu dijawab sebenarnya. Ya. Jadi misalnya orang di depan kita, kita persis tahu, dia sebenarnya tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu gitu ya. Begitu dia bilang, oh ya saya nggak tahu, bla bla bla, 什么什么什么. Oh, 我说难道你不知道吗? Nah, nantaunya itu artinya kalimat ini pun tidak perlu dijawab sebenarnya. Retoris doang bahwa emang kamu nggak tahu. Jadi kira-kira ekspresinya seperti itu ya. Kira-kira teman-teman dapat. Jadi ini dipakai untuk kalimat retoris sebenarnya. Nggak perlu dijawab. 难道你不爱他吗? Kalau teman-teman translate gimana?
memangnya kamu nggak cinta dia ya, gitu ya. Perlu nggak dijawab? Nggak perlu sebenarnya. Jadi kayak semacam, emang kamu nggak cinta sama dia gitu ya? Masa sih kamu nggak cinta sama dia gitu? Padahal kita tahu ya dia cinta sama dia, cuma ya bla bla bla, bisa rumit lah ya. Nah, maka kita akan bilang nantau. Ya ini di bahasa Indonesia mungkin tidak bisa kita artikan, makanya saya bilang ini bukan artinya ya, tapi penggunaannya sebagai kalimat, penggunaannya untuk kalimat retoris. Kalimat retoris itu nggak perlu dijawab sih. Dia dikasih tanda tanya tapi nggak perlu dijawab gitu ya. 难道你不知道吗? Ya bahasa Indonesia memang agak bahasa Indonesia kita nggak ada ya. Kita cuma bilang emang kamu nggak tahu gitu ya, emang gitu ya. Nah tapi emangnya kalau kita bilang oh sama nih artinya emang, jadi kurang cocok juga gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman masuk ke kalimat dia memang adalah teman saya. Nah teman-teman pikir oh nantau itu memang, jadi masukin ke situ. Bukan, nggak bisa ya. Dia memang masuk di apa kalimat tanya biasanya ya. Nantau ni 不知道吗? Nantau 他不知道吗? 难道班长忘了吗? Misalnya contoh kita bang, aduh, Pancang lupa ya. Nantau Pancang wang lemah. Misalnya contoh gitu ya. Jadi tambahkan seolah-olah lupa kali ya gitu ya. Jadi penegasan gitu kalimat retoris. Nantau. Kayak contoh sebentar ya. Ya, jangan ya. 不是, bukan jangan. Ya, Google Translate-nya bilangnya jangan. Karena ini saya rasa di bahasa Indonesia memang nggak ada gitu ya. Terus di bahasa Inggris mungkin juga nggak ada kali ya. Makanya dia adalah salah satu ekspresinya si bahasa Mandarin. Misalnya tadi saya mau kasih contoh. Oke, contoh-contoh ya. Saya kemarin baru lihat satu film pendek. Jadi gini, misalnya si suaminya mau ceraiin istrinya gitu ya. Nah, suaminya mau ceraiin istrinya karena ada unsur yang lain ya. Mungkin saya nggak cerita biar pendek, biar nggak terlalu panjang. Jadi suaminya mau ceraiin istrinya. Istrinya sedih dong ya. Istrinya sedih, terus dia bertanya-tanya dalam hatinya. Dia bisa pakai nantau. Nantau, 他现在不爱我了吗? Makanya mau ceraiin saya gitu. Contoh ya. Ini film ya. Kemarin saya baru nonton, jadi kepikiran kasih contoh ke teman-teman. Nantau gitu ya. Jadi dia retoris teman-teman, nggak perlu dijawab. Kalau nggak pakai kata nantau, sorry, nggak pakai kata nantau boleh nggak sih? Boleh juga. Cuman kalau nggak pakai kata nantau itu dia bertanya jadinya ya. Ni 不知道吗? Begitu pakai nantau, jadi kita tahu sebenarnya dia tahu gitu ya, retoris doang. Emang kamu nggak tahu gitu. Gitu sih teman-teman ya. Jadi kalau masuk ke Google Translate, di translate jangan sebenarnya nggak cocok ya. 难道你不知道吗? 难道他不爱我了吗? Apakah dia udah nggak cinta sama saya gitu ya misalnya. 难道他不爱我了吗? Jadi kayak menegasin ke diri sendiri dan retoris, nggak perlu dijawab juga gitu ya. 难道他不爱我了吗? Apakah dia nggak cinta lagi ya sama saya ya? Jadi si istri ini bertanya-tanya kok mau diceraiin ya, misalnya contoh gitulah ya. Kan banyak film-film drama-drama kan suka gitu ya. 难道什么什么,难道什么什么 gitu ya. Ya jangan-jangan atau mungkin sisi Melisa ya, jangan-jangan bla bla bla, tapi nggak usah dijawab gitu ya, karena pertanyaannya retoris. Saya lanjut dulu, silakan mungkin teman-teman bisa screenshot ya sambil saya lihat. 难道现在你还不知道? Ya, 难道现在你还不知道? Ini apa nyanyian ya, Ibu Cindra bilang ya. Jadi emangnya kamu sampai sekarang masih nggak tahu? Itu nggak usah dijawab sebenarnya, retoris. Ya, jadi penegasan. 难道你不喜欢他吗? Ya, benar Ibu Xiuzhen ya. Jadi dia adalah kata yang ditambahkan untuk penegasan dan bersifat retoris, nggak perlu dijawab. Ya, ini mungkin yang berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Oke, Ibu Deni atau Pak Deni ya, halaman sebelumnya Chongpu, Shiba. Oke, silakan Ibu, Bapak. 对不起 kalau saya salah sapa ya. Ibu kayaknya ya, Ibu Deni ya. Silakan yang Chongpu, sambil saya mau lanjut, masih ada pertanyaan beliau dari Xiaoming ya.
然后和后来bedanya apa? Oke, ini beda. Iya, masa sih gitu ya, mungkin Ibu Ibu Rosnita ya. Ah, masa sih bla 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 gitu ya. Masa sih kamu nggak tahu? Ah, ya, seperti itu kira-kira ekspresinya ya. Mm. Ibu Lena kasih kalimat ya. Nantau siang ai. Siang ai yong i siang chu. Oh, 容易 mungkin ya Ibu ya. R-O-N-G bukan ye ya. 容易 xiang chu nan. Ya, boleh Ibu ya. Jadi apakah gitu ya, apakah siang ai rungi, maksudnya saling mencintai itu mudah, siang cu itu hidup bersama sulit ya, mungkin kayak film-film kan suka begitu ya. Nantau siang ai rungi r ya, ibu mungkin boleh koreksi, rungi yang mudah, kita udah belajar di kosakata, siang cu itu hidup bersama ya. Oke, nan sulit. Hao, 谢谢同学们. Berarti kalau saya lihat dari respon teman-teman berarti sudah paham ya, nan tahu. Oke. Hao, saya lanjut dulu. Ibu Deni sudah? Oke ya, hao. Hada. Ya, 不客气, Bu. Saya lanjut dulu ya. Ya, 容易 mungkin tadi salah ketik ya Ibu ya. R-O-N-G. Tadi ada 然后和后来. 好的. 然 sama 后来 VS ya, saya pakai VS aja. 后来 ini beda. Kalau ini beda ya. 然后 kita lihat dulu ya. 然后 ini kemudian. Kalau 后来 kemudian juga mungkin ya, tapi lebih ke nanti. Nantinya karena ada jangka waktu. Kemudian atau nanti. Nah, nanti mungkin teman-teman berpikir nanti itu bukan tunggu bentar gitu nanti gitu ya. Nah, itu mungkin saya perlu masuk ke kalimat supaya lebih jelas ya. Jangka waktu, dia ada jangka waktu mulai. Saya tambahkan ya di dalam penjelasannya. Ada jangka waktu. Selanjutnya, ya Ibu Katarina boleh selanjutnya. Mendingan saya masuk kalimat ya. Ya, banyak sekali kata-kata yang bisa untuk artikan sih, cuman mungkin masuk kalimat ya. Kalau ranho itu misalnya gini ya, 我下课后先吃饭。够吗？然后然后看电视，misalnya ya. 我下课后先吃饭，然后 kemudian 看电视. Ya, mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal 然后, oh ya, saya kelupaan pinyin 然后和后来. Oke, nah, 我下课后先吃饭，然后看电视. Bagi teman-teman yang udah kenal 然后 mungkin nggak sulit, tapi bagi teman-teman yang baru mengenal 然后 mungkin dia berasa kan sama artinya kemudian gitu ya. Nah, saya mau kasih contoh lewat kalimat. Saya selesai kelas, 下课 ini selesai kelas. 后 di sini artinya sesudah. 以后的后. Saya sesudah selesai kelas, 先 duluan ya, 先 masih ingat duluan, 吃饭 makan, 然后 kemudian 看电视 nonton TV, 看电视 kan di sini jadi nonton. Tidak ada jeda waktu gitu ya, maksudnya selesai kelas terus makan dulu, habis makan saya nonton TV, itu pakai 然后. Sampai sini oke? Kayak teman-teman mau kasih tahu saya bla 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 kemudian gitu ya, maksudnya tidak ada jangka waktu yang panjang di situ. Ada sih selesai makan terus mungkin berjalan ke remote TV, ambil TV terus nyalain TV, langsung dilanjutkan, itu pakai 然后. Jadi kalau kayak teman-teman mau cerita sama saya
我今天先复习老师的课，然后再看电视. Jadi hari ini saya review pelajarannya laoshi, kemudian saya baru nonton. Nah, kemudian di situ pakainya ranho, kemudian ya, maksudnya pakainya ranho, artinya jeda waktu ada, cuman dia adalah urutan kegiatan yang dilakukan sesudah, benar-benar persis sesudah kegiatan sebelumnya. Itu pakai ranho. Sampai di sini oke. Bagi yang pertama kali mengenal ranho, cukup jelas. Yang sudah sering mungkin nggak jadi masalah ya, karena udah bisa bedain. Yang saya lebih concern sih yang pertama kali paham atau masih bingung gitu ya. Saya boleh tanya tanggapannya, kira-kira sudah jelas? Karena saya mau lanjut ke holai. Makanya di sebelah holai saya ada tulis ada jangka waktu. Semuanya yang lain? Ya. Oke, sudah jelas ya, yang benar-benar basic ya. Oke, how? Ya, kalau yang paham mungkin nggak terlalu sulit ya. Oke, nah sekarang kita bahas holai. Holai bagi teman-teman yang tahu ada satu lagu holai ya. Holai, 我总算学会了. Dari situ pun teman-teman paham bahwa hulai, 我总算学会了 ya. Akhirnya saya menguasai gitu ya. 学会了. Itu kosakata semua udah dapat. Kemudian akhirnya saya menguasai. Teman-teman masih ingat akhirnya saya menguasai itu butuh jangka waktu gitu ya. 对吗? 所以后来我总算学会了. Teman-teman nanti boleh cari YouTube ya. Ketik 后来 harusnya keluar karena itu lagu cukup terkenal. Nah, yang saya mau bilang holai dia ada jangka waktu, saya mungkin masuk kalimat saja. Misalnya, 他很努力学汉语. Saya pakai yang konteksnya teman-teman saja ya. 他很努力学汉语. 后来他成了一位saya pakai kosakata yang ada hari ini ya. 一位老师.一位汉语老师. Nah, jadi nggak terlalu sulit bagi teman-teman yang basic. 老师他很努力学汉语. Bagi teman-teman yang di sini mau jadi guru, itu terbuka kesempatan sebenarnya yang bercita-cita mau jadi guru bahasa Mandarin bisa gitu ya, nggak proses belajar begini nanti teman-teman bisa kok jadi guru bahasa Mandarin misalnya ya, persis kayak contoh kalimat saya. 老师好, saya jelasin dulu ya. 他很努力学汉语. 后来他成了一位汉语老师. 成 ini menjadi, saya ganti warna dulu. Menjadi seorang guru bahasa Mandarin ya. Biar jadi holai ini yang saya bilang kemudian. Memang kalau bahasa Indonesia juga bilang kemudian, cuma dia ada jangka waktu. Kalau belajar bahasa Mandarin, bisa nggak ya hari ini belajar, besoknya jadi guru? Kelima, bisa nggak? Saya selain mau kasih arti kalimat, mau kasih teman-teman logika gitu ya. Jadi jangan semua dihafal, tapi pakai logika. Yang basic mungkin saya boleh dapat tanggapannya bahwa oh iya ya, oke. Jadi kalau ranho itu yang kayak tadi ya, habis kegiatan ini lanjut ke kegiatan berikutnya. Tapi kalau holai itu nggak mungkin bisa. Dia perlu proses. Nah, makanya saya bilang, saya kasih contoh yang real aja. Teman-teman rajin belajar bahasa Mandarin, oke. Lama-lama bagus. Lama-lama bisa jadi guru. Keneng mah? Keneng sangat berkemungkinan ya. 很有可能. Sangat. Jadi teman-teman perlu percaya sama diri sendiri. Tapi itu butuh proses ya. Saya nggak tahu ya, beda-beda orang, beda-beda tahun, tapi bisa. Makanya kita bilang holai. Jadi dari kalimat saya, dia sangat rajin belajar bahasa Mandarin. Holai, kemudian dia menjadi seorang guru
bahasa Mandarin. Hanyu Lao Shi. Jadi di sini ditekankan 后来 ada jangka waktu. Kemudiannya ada jangka waktu. Ada proses yang dilewati dan teman-teman mau bilang result-nya itu dia jadi guru loh gitu. Itu 后来 kemudian. Memang kalau bahasa Indonesia kita akan bilang kemudian juga. Semoga jadi lebih jelas ya lewat contoh kalimat. 怎么样? Sampai sini oke? Oh, 不知不觉时间到了是吧? Saya nggak berasa ya sudah waktunya. Sampai sini oke, sampai saya tunggu teman-teman screenshot. Iya, 不可能 ya, nggak bisa, perlu waktu, betul. Nggak mungkin dalam hari ini belajar besok langsung jadi guru, iya, tapi mungkin kalau maksudnya 可能性很大, maksudnya kemungkinannya besar. Kenapa? Karena teman-teman kalau udah belajar berproses pasti bisa jadi guru. 相信我, 要对自己有信心 ya, mesti percaya sama diri sendiri juga. Ya, dari Ibu Dian ya. 我吃饭后先洗手，然后喝水。对，谢谢您的句子ya. Thank you banget buat Ibu Dian atas kalimatnya. Dia bilang saya sesudah makan cuci tangan dulu, kemudian baru minum air. Di situ kemudiannya pakai 然后. 对，很好. Jadi aktivitas yang dilanjutin terus, nggak perlu tunggu waktu gitu ya. Nah, kalau 后来nya yang perlu ada proses waktu. Ya, mungkin saya tunggu satu contoh kalimat dari 后来 yang masuk dulu, mungkin saya boleh bacain supaya saya dapat feedback ya, kira-kira sudah sangat dipahamin antara 后来 sama 然后 kah? Ayo, yang lagi ketik silakan. Kalimatnya pendek aja nggak apa-apa, nggak perlu harus kayak saya panjang banget gitu. Yang penting nanti kalau misalnya teman-teman cuma ngambil 后来 sama-sama, itu ketahuan kok, ketahuan maksudnya benar apa salah gitu, ketahuan, karena memang beda konteks ya. Gimana yang masih lagi pikirin kalimatnya? Satu contoh kalimat ya. 后来我成了一位好人才. 好人才 itu maksudnya orang yang apa ya, maksudnya di training jadinya sumber daya manusia yang baik gitu ya, 好人才对吗? Boleh Ibu, itu udah benar ya Ibu Eliana. 后来我成了一位好人才. 好人才 berarti orang yang memang apa ya, profesional ya di training ya. 他以前常常联络，后来没有消息ya. Kemudian sudah tidak ada kabar ya. Dia dulu sering kontak tapi kemudian sudah tidak ada kabar. Itu dari Ibu Xiu Zhen. Ya, benar ya. Kemudiannya ada jangka waktu ya, nggak ada kabar lagi, udah nggak pernah kontak lagi. Ya, seperti itu. Sampai sini oke? Cukup jelas? Ya, biar kita tuntas ya bahwa apa namanya, yang 后来 sama 然后 sudah benar-benar dipahamin. How? Iya, cukup ya. Berarti saya lihat dari contoh yang masuk juga udah bisa gitu ya. 妹妹后来会弹钢琴了. Ya, ini yang terakhir dari Bu Lili ya. 后来, 对, artinya dia belajar proses terus akhirnya kemudian dia bisa mainin piano ya, 弹钢琴. 很好，谢谢您用上了我们教材的生词 ya, memakai kosakata yang ada di materi kita. 好，谢谢大家。祝大家健康，谢谢班长，我们下星期再见，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见，拜拜。谢谢老师，谢谢班谢谢长，老师，再见。谢谢老师，再见。谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，再见。再见，再见。